Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Dream dan juga sahabat Nusa yang ada di rumah. Wah, seneng banget nih ya. Hari ini Anin akan menemani kalian seperti biasa dalam 1 jam ke depan dalam acara live stream bareng sama Jalur Rempah RI dan juga Dreamco ID. Wow, senang banget nih hari ini kita akan sharing juga nih, belajar mengenai rempah-rempah lebih dalam lagi. Nah, gimana sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah? Gimana kabarnya nih ya? Hari ini hari libur nih, sepertinya semuanya pada libur ya. Gimana keadaan kalian di rumah? Semoga kalian sehat selalu ya. Meskipun pandemi masih belum selesai, semoga kalian tetap selalu semangat dan selalu jaga kesehatan. Nah, mungkin buat sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada masih berkegiatan di luar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan selalu ya. Pastinya dengan menjaga protokol kesehatan, dengan selalu pakai masker, sering cuci tangan, kemudian bawa hand sanitizer dan juga menjaga jarak atau social distancing. Oke, nah ini buat sahabat Dream dan sobat ID yang baru bergabung, yuk langsung gabung, ajak teman-temannya untuk bergabung karena setelah ini Anin akan sharing dengan narasumber yang sangat luar biasa seperti biasa. Tapi Anin nggak akan sebutkan siapakah itu. Tapi mungkin buat sahabat Dream dan sahabat Nusa yang udah tahu, bisa langsung ajak teman-temannya keluarga buat nonton pada siang hari ini. Karena ini bakalan seru banget, seru banget. Oke, anyway mengenai rempah-rempah nih. Indonesia ini kan memiliki kekayaan rempah-rempah yang berlimpah ya, sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah, dengan jenisnya mungkin yang beragam dan juga tersebar di seluruh provinsi. Dan juga pemanfaatannya itu juga begitu luas gitu. Nah, kemarin kan kita sudah beberapa kali ya live dengan beberapa narasumber juga yang sangat luar biasa. Yang pertama kemarin kita juga belajar masak dengan Ibu Siska Switomo, di mana kita tuh belajar masak-masak mengenai ayam betutu. Nah, di mana ayam betutu ini cara pembuatannya tuh bener-bener kayak full rempah banget. Jadi ibaratnya yang betul tuh bisa kayak ngangenin seenak itu karena bener-bener pembuatannya tuh bener-bener enak banget. Dan yang kedua kemarin kita juga ngobrol juga nih ya bareng sama Pak Joni. Kemarin kita juga sharing mengenai perempahan tapi lebih ke perjamuan karena Pak Joni adalah pemilik dari kedai jamu yang kekinian ya buat sahabat Dream dan sahabat Nusa kemarin yang sudah menyimak. Terus kemarin juga kita sudah berbicara mengenai fungsi rempah yang lainnya ya, di mana fungsi rempah bukan buat masakan aja, bukan untuk minuman aja, tapi fungsi rempah juga salah satunya bisa menjadi di industri kecantikan. Salah satunya yaitu kemarin sudah sharing dengan Ibu Wulan Tilaar, luar biasa. Kemarin kita sudah ini ya dapat banyak ilmu ya dari beliau ya. Oke, nah dengan kekayaan rempah yang berlimpah nih sahabat Dream dan sobat Nusa, kita sebagai generasi muda nih harus benar-benar dilestarikan, harus benar-benar melestarikan. Karena siapa lagi nih kalau bukan kita yang melestarikan, ya kan? Setuju nggak? Bisa komen langsung di bawah ya. Oke, nah hari ini seperti biasa Anin nggak akan sendirian karena Anin akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, di mana kita kali ini akan ngobrol mengenai pemanfaatan rempah dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana pastinya ini lebih ke narasumbernya benar-benar sangat milenial nih, sahabat Dream dan sobat Nusa, yang dimana sekaligus artis muda dan berprestasi yang pastinya teman-teman pasti udah nggak asing lagi. Dan mungkin udah idola dari kecil kali ya, karena Anin sendiri udah mengidolakan beliau udah dari kecil. Sampai sekarang tuh lagunya semuanya tuh masih ingat gitu. Nah, sebelum Anin mengundang beliau ya, jadi Anin akan memperkenalkan dulu nih sambutan dari Bapak Dr. Restu Gunawan, MHum, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan untuk menyapa kita pada siang hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rempah-rempah adalah komoditas penting di dunia pada masa awal Masehi atau bahkan sebelum Masehi. Orang-orang di seluruh dunia mencari sumber rempah-rempah itu. Dan rempah-rempah itu hanya ada di Indonesia, yaitu di Maluku, Ambon, Ternate, dan Tidore. Pada awalnya seperti itu. Kemudian ada lada di wilayah sebagian di wilayah barat di Jawa dan di Sumatera gitu. Nah, rempah-rempah ini menjadi penting karena bisa digunakan untuk pengobatan, bisa untuk kecantikan dan berbagai macam hal. Bahkan untuk menunjukkan status sosial seseorang. Jadi perjalanan rempah-rempah ini baik ke barat maupun ke timur melampaui pelabuhan-pelabuhan cukup penting. Jadi dari Kepulauan Indonesia ada yang sampai ke timur, yaitu ke Cina dan seterusnya, kemudian ke barat sampai di India, kemudian masuk di Eropa. Nah, ini menjadi penting dan itu komunitas penting yang ada di Indonesia. Kita rupanya selama ini agak melupakan dalam tanda petik gitu, bahwa rempah-rempah yang luar biasa penting ini ternyata hanya di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan prioritas jalur rempah sebagai program utama selama 4 tahun ke depan gitu. Harapannya nanti diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO, dan yang penting adalah bagaimana rempah-rempah dan jalurnya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu ini perlu sebuah gerakan nih, melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Jadi bersama-sama, tidak mungkin kita dilakukan oleh pemerintah saja atau komunitas saja. Jadi pada waktunya nanti mudah-mudahan jalur rempah bisa dimanfaatkan untuk penguatan pendidikan karakter, untuk diplomasi budaya, untuk peningkatan ekonomi, untuk diplomasi budaya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk mewacanakan, kemudian mengembangkan dan memanfaatkan rempah-rempah sebagai sebuah komunitas penting untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Restu Gunawan M. Hum, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan sudah menyapa kita pada siang hari ini. Wah, luar biasa ya. Oke, buat sahabat dan sobat Nusa nih ya, seperti biasa sebelum Anin mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Anin akan seperti biasa membuka pertanyaan buat sahabat dan sobat Nusa. Kalau misal mau bertanya, dipersilakan bertanya sebanyak-banyaknya karena nanti akan Anin pilih ya beberapa pertanyaan, dan nantinya seperti biasa Ani juga akan mengadakan kuis yang seperti biasa bagi-bagi hadiah buat sahabat dan sobat Nusa yang sudah aktif mulai dari awal sampai akhir. Nah, gimana kuisnya? Seperti biasa nanti akan ada pertanyaan dan akan dijawab oleh kalian cepet-cepetan seperti biasa. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya dulu ya, Jalur Rempah RI dan juga Dreamco ID. Nah, kalau semisal kalian nanti akan menyimak dari awal sampai akhir, kalian akan bisa menjawab pertanyaan kuis dan akan bisa mendapatkan hadiah dari Dreamco ID. Yeay! Oke, langsung aja. Pasti sahabat Dream dan sobat Nusa penasaran ya, siapa nih ya yang menemani kita pada siang hari ini, yaitu millennials yang luar biasa ya talentednya, kemudian sekaligus artis muda yang berprestasi, Masya Allah luar biasa. Intinya ini kayak apa ya, panutan gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita undang, yaitu ada Kak Tasya Kamila. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Kak Tasya Hai. sama kita nih sahabat dan sobat Nusa, seneng banget ya. Kak Tasya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Sobat Dream dan Sobat Nusa semuanya sehat-sehat ya. Amin. Aku hadir tentunya di liburan kali ini. Seperti biasa menemani tim song liburan kalian. Siap, libur telah tiba ya. Oke, ya ampun, itu lagunya bener-bener masih terngiang sampai saat ini. Kak Tasya boleh disapa dulu mungkin Sobat Nusa dan sahabat Dream yang ada di rumah sekali lagi. Ya, sahabat Dream dan Sobat Nusa semuanya. Hai semuanya, terima kasih udah join. Jangan lupa buat yang lagi join di IG Live, love-nya dulu, mana love-nya? Ayo dipencet love-nya. Nah, hai
Hai semuanya, pada dari mana aja nih? Ada yang dari Jakarta? Apakah ada yang dari Sumatera? Mungkin ada yang dari Indonesia bagian timur? Wow. Ini Mantap seluruh ya. Indonesia nih Kak Tasya yang udah nontonin Kak Tasya. Karena kemarin waktu kita Dreamco juga sudah share kan, wah ada Kak Tasya tuh udah rame banget pastinya. Jadi tetap stay tune ya sahabatnya dan sahabat Nusa sampai akhir karena nanti Kak Tasya kita ada kuis dan bagi-bagi hadiah nih buat sahabatnya dan sahabat Nusa. Wow. Oke. Oke. Nah, buat sahabat dan sahabat Nusa seperti biasa ya tema kali ini yaitu ngobrol santai nih bersama Kak Tasya Kamilah dan Jalur Rempah. Nah, Kak Tasya sebelum kita ngobrol mengenai rempah-rempah yang ada di Indonesia yang sangat luar biasa ya pastinya ya. Nah, Kak Tasya aku mau nanya dong kegiatannya selama pandemi ini ngapain aja sih? Aku masih mengurangi kegiatan di luar rumah sih, jadi masih terus mencoba produktif walau di rumah aja. Jadi dengan bikin konten dan juga berbagi ilmu serta pengalaman tentang pendidikan, lingkungan hidup, dan juga parenting lewat webinar-webinar atau Instagram dan YouTube Live seperti hari ini. Wow, jadi ini salah satu kegiatan Kak Tasya juga ya. Jadi intinya meskipun di rumah ya, kita juga nggak boleh bosan. Jadi intinya kayak harus tetap semangat ya Kak Tasya ya. Dan mungkin Betul. dibuat kayak apa ya, diisi dengan berbagai macam kegiatan yang mungkin yang produktif, yang menyenangkan. Intinya biar nggak bosan. Tuh, sahabat Dream, Betul sahabat banget. jadi meskipun kita masih dalam keadaan pandemi harus tetap jaga kesehatan nih dan jangan lupa untuk terus meminimalisir untuk keluar rumah ya Kak Tasya ya. Jadi kalau bisa kita di rumah. Tuh, sahabat dan sahabat Nusa. Iya. Oke, Kak Tasya. Anyway, tadi Kak Tasya kan salah satunya kegiatan di rumah yaitu sharing ya, membuat konten tentang pendidikan, tips and trick dan lain sebagainya. Nah, Kak Tasya ini kan kemarin juga S2 ya, kebetulan lulusan dari Columbia University, bener nggak nih? Betul. Oke, nah banyak juga kan pengalaman dari Kak Tasya nih, mulai dari prestasinya, pengalamannya yang sangat luar biasa kemarin juga di perkuliahannya kemarin. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak Tasya mengenai pengalaman selama perkuliahan yang paling berkesan menurut Kak Tasya nih? Ya. Tentunya selain perkuliahannya itu sendiri, belajarnya, dan pengalaman dalam menempuh pendidikannya sendiri, sebenarnya yang juga berkesan adalah ngerasain hidup di luar negeri. Jadi aku kan kuliah di New York, di Columbia University, dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Jadi 2 tahun ngerasain tinggal di luar negeri, dan itu pertama kalinya. Sebelum itu aku nggak pernah tuh tinggal di luar negeri, nggak pernah tinggal jauh dari keluarga. Jadi aku kemarin pas S2 akhirnya nyobain untuk tinggal di luar negeri jauh dari keluarga. Aku banyak belajar banget di sana, selain belajar tentang ilmu yang aku geluti, tapi juga banyak belajar tentang ilmu kehidupan gitu. Aku belajar tentang gimana caranya bisa beradaptasi dengan lingkungan dan budaya yang baru, gimana caranya kita bisa step out dari comfort zone kita, lebih mengenal diri kita sendiri, berapa jauh kita bisa di-push, dan limit kita juga seperti apa. Networking kita juga bertambah, jadi bisa punya teman orang-orang dari berbagai belahan dunia. Itu sih sebenarnya yang paling berkesan. Luar biasa. Jadi intinya Kak Tasya ini dengan berkuliah di sana ya, ibaratnya ini juga salah satu cita-cita Kak Tasya nggak sih untuk berkuliah di sana? Betul banget. Banget ya. Yang dimana di sini tuh Kak Tasya jadinya banyak belajar ya. Ibaratnya mungkin dulu kita dengan keluarga, sekarang di sana harus lebih mandiri pastinya. Terus harus berjuang juga dengan belajar jauh dari keluarga. Itu benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa ya Kak Tasya ya. Oke. Nah Kak Tasya di sana nih, kan ibaratnya di luar negeri, yang dimana kita biasanya di Indonesia kan mungkin makanannya ya full dengan rempah-rempah pastinya gitu kan. Nah kalau di sana gimana sih Kak Tasya? Pernah nggak sih kayak kangen gitu masakan-masakan Indonesia gitu? Atau mungkin di sana ada juga masakan Indonesia? Iya, aku pastinya kangen banget sih. Yang paling aku kangenin dari Indonesia ya selain keluarga dan orang-orang terdekat aku, ya pastinya makanannya. Karena itu yang buat kita nyaman, dan comfort food itu tuh benar-benar bisa membuat hari kita berjalan dengan lebih baik sih menurut aku. Jadi pas aku di sana, setiap kali aku homesick, setiap kali aku kangen sama rumah, pasti aku salurkan dengan masak.
dengan masak masakan Indonesia. Walaupun memang karena di New York ya itu kan kota besar dan melting pot gitu, semua culture ada. Jadi di sana ada sih restoran Indonesia, tapi ya masakan Indonesia tuh beragam banget. Nggak semua masakan juga ada gitu di restoran-restoran yang cuman sedikit jumlahnya. Terus kalau di Indonesia tuh bumbunya lebih berasa daripada dimasak di sana gitu kan. Karena kadang kita harus mensubstitusi beberapa rempah ataupun beberapa bumbu yang cuman ada di Indonesia doang. Contohnya dari soto aja deh, aku tuh sering banget masak soto. Judulnya soto, tapi Indonesia itu punya beragam jenis soto ya kan, dan rempah-rempah yang digunakan juga beragam dalam soto tersebut. Misalkan soto ayam Lamongan, soto ayam Jawa gitu kan, bumbunya pakai kemiri, kunyit, jahe, serai. Beda lagi sama soto Betawi. Soto Betawi pakai kayu manis, pala, cengkeh, serai, lengkuas. Beda lagi sama soto mie ya kan? Soto mie bumbunya beda juga, pakai jahe, pakai lengkuas, pakai lada. Beda lagi sama coto Makassar. Betul. Ya kan? Pakai ketumbar sama jinten. Jadi dari soto aja tuh udah beragam banget bumbu dan rempah-rempah yang digunakan untuk menghasilkan masakan dengan rasa yang khas dan juga dengan uniqueness sendiri dan dengan beragam gitu. Jadi benar-benar selama aku di luar negeri pasti yang aku kangenin adalah masakan Indonesia dengan bumbunya yang khas dan juga kerasa. Terasa ya, ibaratnya kalau kita udah terbiasa di Indonesia tuh kayak kalau di luar tuh masakannya tuh kayak bener-bener ngangenin gitu nggak sih? Hambar. Karena Kalau nggak nendang ya, kurang. masakan luar tuh hambar. Kalau Betul masakan ya. Indonesia tuh bener-bener flavorful dan itu nggak cuma diakuin sama kita sendiri karena ya kalau kita mah udah biasa gitu ya. Tapi orang luar negeri aku kadang-kadang suka masak soto atau misalkan masak nasi uduk atau apapun itu yang aku masak, aku suka undang teman aku yang dari luar negeri gitu, misalkan orang Amerika ataupun orang India, orang Chinese gitu untuk makan bareng gitu di rumah aku dan mereka mengakui gitu bahwa masakan Indonesia sangat-sangat flavorful dan bumbunya tuh berani kata mereka. Jadi itu yang membuat mereka tertarik dan juga menganggap masakan Indonesia tuh unik karena rempah-rempahnya itu justru. Rempah-rempahnya itu yang berasa itu ya. Oke, tuh Masya Allah besar. Kata Tasya aja di luar negeri udah bener-bener salah satu yang dikangenin aja makanan tuh. Yang bener-bener aduh, makanan Indonesia tuh bener-bener nendang gak sih Kak Tasya? Bener-bener kayak sampai ke dalam gitu loh masakannya ya kan. Luar biasa. Oke, Kak Tasya, tadi Anin itu udah sharing juga nih sebelumnya bareng sama sahabatnya dan Sobat Nusa mengenai manfaat dari rempah-rempah gitu ya. Nah, manfaat dari rempah-rempah itu kan banyak banget nih. Kemarin juga sebelumnya kita udah sharing, Kak Tasya tahu nggak sih Bu Siska Suitomo yang biasanya tahu lah kan ting 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 masakan ting, itu gitu ya kan lagunya. Kemarin juga Bu Siska juga sharing mengenai tips masak-masak dengan rempah-rempah yang sangat luar biasa pastinya ya. Kemudian kemarin ada juga Pak Joni yang beliau ini ya membuat ini loh Kak Tasya, kedai jamu yang kekinian yang mungkin biasanya kalau kopi kan kita kan ya biasa ya ada alatnya dan sebagainya. Nah, itu kopi diganti sama jamu. Jadi semuanya tuh full rempah. Wow. Jadi luar biasa sih. Jadi benar-benar kita sebagai anak milenial jadi kayak terbuka gitu ya. Maksudnya oh ternyata jamu tuh banyak banget loh manfaatnya sebagai sebagai kesehatan, obat juga dan lain sebagainya. Terus kemarin juga ngobrol lagi nih Kak Tasya bareng sama Bu Wulan. Bu Wulan Tilaar. Tahu ya Kak Tasya ya? Dari tahu. Martha Tilaar. Jadi Martha Tilaar kan karena ini produk kosmetik yang juga komposisinya juga banyak banget dengan rempah-rempah. Jadi banyak banget deh manfaat dari rempah-rempah. Nah kalau dari Kak Tasya sendiri nih, ada nggak sih maksudnya terbesit manfaat rempah-rempah dari versi Kak Tasya tuh apa sih gitu di kehidupan sehari-hari Kak Tasya? Betul. Jadi kalau teman-teman mikir kayak rempah-rempah tuh sebenarnya ngaruh nggak sih sama hidup? Ngaruh banget karena tanpa disadari dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita selalu bersinggungan sama rempah-rempah ya. Dan rempah-rempah di Indonesia itu beragam banget, nggak cuman bermanfaat untuk masakan aja, tapi berkhasiat juga untuk kesehatan. Kayak yang tadi Anin bilang kan untuk jamu-jamuan, terus untuk kecantikan juga, untuk wellness kita juga, untuk bikin lulur misalkan, terus untuk pewangi kayak aromaterapi, untuk hiasan ruangan, terus juga digunakan dalam industri kesehatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga. Tuh, jadi banyak banget ya manfaat rempah-rempah itu di kehidupan kita sehari-hari. Tapi karena mungkin masih banyak milenial yang mungkin kayak kurang mengenal rempah-rempah lebih dalam nih Kak Tasya. Karena mungkin ya apa namanya
kurang apa ya, memasukkan rempah-rempah nih. Ada tips nggak sih dari Kak Tasya untuk memasukkan rempah-rempah di kehidupan sehari-hari gitu? Mungkin Ya, selain seperti masakan yang atau tadi apa? Mhm. Iya, seperti yang tadi aku mungkin udah sebutin ya, mungkin dari masakan ataupun minuman kita sehari-hari bisa dimasukkan rempah-rempah. Tapi untuk perawatan diri kita juga, untuk kecantikan gitu ya, apalagi yang perempuan nih, aku tuh paling suka luluran pakai lulur tradisional. Itu pakai rempah Oh, juga loh. Itu pakai rempah, wow. biasanya campurannya itu ada kunyit, akar wangi, kayu cendana, sama biji pinang. Buat yang nggak paham luluran tuh kayak gimana sih, jadi kalau luluran itu biasanya tadi rempah-rempah tadi dicampurkan, terus Mhm, dihaluskan, mhm, lalu dibalurkan ke seluruh tubuh. Didiemin mhm. sampai mengering, kalau udah kering dan menyerap, tinggal diurut, digosok supaya semua lapisan-lapisan ramuan kering itu rontok bersama kotoran dan sel-sel kulit mati. Jadi scrub ya kalau Mhm, bahasanya mungkin, scrub tapi scrub tradisional. oke. Hasilnya kulit bakalan bersih, tampak lebih cerah, gitu. Tuh, jadi nggak usah apa ya, Kak Tasya, biasanya kan, teman-teman ini kan kayak, harus nabung dulu beli lulur di luar gitu kan. Nah sekarang ini ternyata Iya. sahabat ini dan sahabat Nusa yang ada di rumah bisa bikin sendiri ya Kak Tasya ya? Betul, aku rasa juga ya teman-teman semuanya pasti udah connected to the internet gitu kan. Jadi untuk cari gimana sih cari, resep lulur itu juga pasti ada kan di internet. Jadi kalian tinggal browsing aja dan temukan rempah-rempah lokal yang mungkin, bisa bermanfaat juga untuk kulit kalian, untuk kecantikan kalian. Tuh, dapat tips nih dari Kak Tasya, salah satunya yaitu lulur, bisa kalian coba ya di rumah nanti ya. Makanya Kak Tasya nih ya kulitnya selalu bersih dan cerah, salah satu, oh ternyata rahasianya ini nih Kak Tasya ya. Oke, Kak Betul Tasya dong. anyway selama pandemi ini Kak Tasya ini nggak sih sering bikin aromaterapi? Aromaterapi, kalau jujur ya, kalau aku sih nggak bikin, tapi banyak banget produk lokal yang udah menjual, essential oil ataupun aromaterapi yang berbahan dasar rempah gitu. Jadi, Oke. ya kalau bikin mungkin agak effort kali ya, tapi kan kita juga bisa support produk lokal yang memang, menjual, produk-produk aromaterapi berbahan dasar rempah dan juga biasanya bunga-bungaan. Aku, biasanya pakai aromaterapi, hampir setiap malam ya, di kamar, supaya aku bisa lebih rileks lagi, terus juga tidurnya lebih nyenyak. Kadang-kadang kalau kita misalkan mau mandi berendam juga enak banget tuh kalau ada aromaterapi. Kalau misalkan mau pijet Hmm. juga sambil ada diffuse aromaterapi itu enak banget. Biasanya aku juga pakai bahan aromaterapi dari mulai bahan bunga-bungaan kayak melati dan lavender, aku juga pakai bahan rempah kayak Mhm. daun mint, kayu manis, cengkeh juga biasanya dipakai. Jadi rempah Tuh. juga bisa buat aromaterapi loh, guys. Ternyata banyak juga salah satunya jadi aromaterapi nih, salah satu favoritnya Kak Tasya tadi Mhm, ini ya, dari apa, cengkeh ya Kak Tasya ya? cengkeh, kayu manis, sama daun mint. Daun mint, tuh. Jadi dari aromaterapi ini juga bisa buat kita rileks nggak sih Kak Tasya? Mungkin kalau bosan lagi di rumah Banget. ya, sahabat dan sobat Nusa, bisa tuh, di apa ya, dipakai nih selama di rumah aromaterapinya, ibaratnya bisa membuat Betul. rileks jadi Kalian juga bisa browsing ya, sekarang mhm, setiap rempah itu memiliki khasiatnya masing-masing kan. Jadi kalian bisa mhm, browsing sendiri, kira-kira, rempah apa yang cocok buat keperluan kalian dan kebutuhan kalian saat itu, gitu. Mana yang bikin iya, rileks, mana yang misalkan mengurangi, pilek ataupun bersin-bersin, mana yang mengurangi ada juga yang sampai bisa mengurangi sakit gigi gitu kan. Jadi, wow. silahkan kalian browsing ya, jenis rempah apa, yang cocok sama kalian. Luar biasa loh manfaat rempah ini ya Kak Tasya ternyata ya. Jadi rempah tuh, apa ya, bener-bener harus dilestarikan sih Kak Tasya dan harus, apa Mhm, ya, menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita juga gitu. Karena mungkin kita kayak iya. kalau mencari ya udah cari yang ribet gitu, beli ini, beli itu, padahal rempah-rempah ini banyak juga loh manfaatnya yang kita bisa Mhm, jumpai di manapun, di pasar juga bisa beli. Jadi nggak usah kemana iya, mana gitu ya kan Kak Tasya? Nih, langsung ya kalau misal betul. kalian bisa cobain aromaterapi kayak kata Sa, bisa, cari rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, Kak Mhm, Tasya, sekarang kan lagi pandemi nih, sekarang kan udah ada Arasya ya dan pastinya ada mhm, suami. Nah, untuk menjaga kesehatan selama pandemi ada nggak sih Kak Tasya rempah-rempah yang mungkin, Kak Tasya mhm. gunakan untuk menjaga kesehatan selama pandemi ini? Iya, aku masih percaya sih, jamu berkhasiat ya pastinya Mhm, untuk mhm, meningkatkan kekebalan tubuh kita. mhm. Misalkan, biasanya sih yang ngeracik mbak aku di rumah karena, Oke. pastinya mbak aku juga
tahu ya kira-kira ramuannya dan takarannya seperti apa. Kayak misalkan aku minta dibikinin empon-empon, itu tuh pakai jahe, temulawak, ketumbar, kunyit, kayu manis, asam jawa. Terus aku juga suka banget kunyit asem. Terus kalau udah masuk musim hujan kayak sekarang, paling enak tuh memang untuk ngangetin tubuh pakai minuman yang berbahan dasar jahe, kayak udang ungu. Oh, oke. Itu enak banget, bisa ngangetin badan. Terus kalau kalian mungkin bahan-bahannya kan yang nggak semua rempah tersedia gitu ya, karena setiap daerah itu memiliki khas dan keunikan rempah-rempah sendiri. Yang simpel aja deh, teh jahe sereh. Rata-rata kalau jahe sama sereh soalnya dimanapun biasanya ada gitu kan. Itu enak banget buat ngangetin tubuh, apalagi memasuki musim hujan kayak sekarang. Selain itu seperti yang tadi aku bilang kan, biar rileks, biar tidurnya nyenyak, pakai aromaterapi. Terus bisa juga aromaterapinya selain aku sebutkan sebelumnya, ada namanya potpuri, itu campuran bunga-bungaan dan tanaman yang wanginya itu tuh tahan walaupun udah dikeringkan. Wow. Pakai essential oils juga yang terbuat dari rempah-rempah, kayak yang tadi aku bilang, kalian mungkin bisa temukan brand-brand lokal ataupun produk-produk lokal yang menjual essential oils berbahan dasar rempah. Jangan lupa merawat tubuh juga, luluran sis, biar kita relax, biar kita tetap cantik walaupun di rumah aja tapi tetap glowing ya kan? Betul, Karena lulur harus tuh tradisional itu kata menggunakan saya. rempah juga. Siap. Harus. Jadi walaupun di rumah aja, tapi kita juga harus tetap merawat diri supaya kita juga bisa feel good about ourselves. Oke, wow luar biasa, tepuk tangan dong buat Kak Tasya. Jadi bener-bener rempah-rempah ini ya bener-bener sangat membantu juga ya di kehidupan Kak Tasya ya sehari-hari ya. Apalagi rempah-rempah ini juga Betul. membantu banget nih di aspek apapun, meskipun kita lagi sakit atau kepingin di kecantikan, kemudian menjaga kesehatan dan sebagainya, itu rempah-rempah benar-benar sangat membantu kita di sehari-hari. Oke, Kak Tasya, Betul. sepertinya sahabat dan sobat Nusa sekarang itu udah nggak sabar nih, pengen nanya-nanya juga nih bareng sama Kak Tasya. Boleh ya Kak Tasya ya? Ini aku coba Boleh, silahkan. cari nih beberapa sahabat Dream dan sahabat Nusa yang udah aktif dari tadi nungguin Kak Tasya dan kepo-kepoin Kak Tasya nih. Wow. Ini nih Kak Tasya udah ada dari salah satu sahabat Nusa, yaitu dari @account Instagram r.lintangp. Oke. Kak Tasya biasanya tuh ya waktu untuk belajar atau ikut webinar, berapa jam sih dalam sehari? Kadang di tengah kesibukan bekerja dan kehidupan pribadi kita sudah terlalu lelah untuk belajar. Tuh Kak Tasya, waduh. Oh, untuk belajar ya? Jadi ini pertanyaan tentang membagi waktu berarti ya, gimana caranya membagi waktu antara belajar dengan berbagai aktivitas lain. Nah, kamu harus punya skala prioritas nih. Jadi kira-kira kegiatan mana yang harus diprioritaskan, kegiatan mana yang mungkin bisa dikerjakan belakangan ataupun didelegasikan ke orang lain gitu. Kalau kamu paham yang namanya skala prioritas, maka kamu lebih mudah untuk membagi waktu karena kamu jadi tahu mana kegiatan-kegiatan yang harus didahulukan, dikerjakan duluan, harus diprioritaskan. Biasanya kalau aku pun juga aku bikin rencana belajar nih. Dulu pas aku sekolah ataupun kuliah, aku selalu punya rencana belajar. Bikin target-target kira-kira mana sih di minggu ini yang harus aku kerjakan, tugas-tugas apa aja, bab-bab mana aja yang harus aku rangkum. Kalau kita bisa breakdown kegiatan kita yang banyak itu jadi task-task yang kecil, maka itu akan semakin mudah untuk kita manage gitu kan. Jadi misalkan, oke, minggu ini aku mau ngerjakan 2 tugas karena ada deadline-nya, atau aku mau mengerjakan 3 tugas ditambah dengan aku harus ngerangkum beberapa bab gitu. Kalau kalian udah punya target-targetnya, kalian bisa tinggal alokasiin waktunya aja sesuai dengan prioritas kalian tadi gitu. Kapan nih harus belajar? Berapa jam dalam sehari untuk belajar? Kalau memang ternyata, ujian aku masih bulan depan sih, jadi aku masih punya banyak waktu luang nih untuk belajar yang lain gitu, misalkan untuk ikutan webinar ataupun ikut kegiatan-kegiatan lain, ya silahkan gitu. Itu semua kalian sendiri yang ngatur berdasarkan prioritas kalian. Yang penting kalian bisa mengalokasikan waktu dalam sehari, dibuat untuk belajar berapa jam, dibuat untuk berkegiatan lain berapa jam, itu semua tergantung kebutuhan kalian. Dan yang terpenting menurut aku adalah kedisiplinan kita sih. Jadi kalau kita udah tahu mana yang harus diprioritasin, kita udah punya target-target mingguan atau bahkan target harian,
kemudian kita juga udah bisa mengalokasikan waktu berapa jam kira-kira kita mau mengerjakan aktivitas-aktivitas kita, tinggal yang penting disiplin dan komitmen aja. Jadi kalau emang kamu udah alokasiin waktu, oke, aku mau 2 jam buat belajar nih, karena besok mau ada tugas yang harus dikumpulkan. Ya udah committed 2 jam itu dipakai untuk belajar. Minimalisir aja distraksinya. Misalkan ya udah notifikasi handphonenya di silent dulu, atau bahkan kalau aku lagi mau fokus, handphonenya itu aku masukin ke dalam lacinya aku kunci supaya nggak dikit-dikit kayak ada WhatsApp dari siapa tuh, Iya bener. ada notif apa nih, ya kan, ke distraksi. Iya. Dan sekarang trikinya kan kita semuanya belajarnya online ya, dan menggunakan perangkat online yang mana distraksinya tuh banyak banget. Bisa-bisa Oh. kayak mau browsing cari materi, tiba-tiba ujung-ujungnya nyasar ke YouTube, nonton recommendations video, waktunya udah lebih dari 2 jam gitu kan, dan belum Betul. ngerjain apa-apa. Nah, minimalisir distraksi dengan cara hempaskanlah yang kira-kira membuat kamu distracted gitu. Hanya browsing yang berkaitan dengan tugas aja. Gitu sih kalau kita udah bisa bagi waktu, insya Allah berbagai aktivitas bisa kita jalani. Wow, luar biasa loh. Dapat tips nih membagi waktu buat kita mungkin selama di rumah selama pandemi ini ya, Kak Tasya ya. Jadi Betul. benar-benar kita harus prioritaskan ya Kak Tasya terlebih dahulu. Mungkin di list dulu nih sahabat dan sobat Nusa apa aja kegiatan-kegiatannya yang di rumah yang harus dilakukan. Nah nanti akan ada beberapa poin prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk apa tadi Kak Tasya kayak distraction ya, meminimalisir distraction ya. Jadi biar benar-benar kita bisa maksimal nih untuk menjalankan kegiatan tersebut, dan jangan lupa untuk disiplin dan komitmen. Wow, luar biasa nih tips dari Kak Tasya. Oke Kak Tasya, ini ramai banget nih sahabat dan sobat Nusa. Masya Allah, ini ada pertanyaan lagi nih dari akun Instagram Lemonets. Oke, Kak Tasya, buku favoritnya buku tentang apa sih biasanya? Beragam sih, tergantung kebutuhan dan juga aku pengen belajar tentang apa gitu. Ya beragam banget sih kalau tanya gitu, tergantung aku mau cari referensi tentang apa. Ya buku kan ada yang fiction sama non-fictionnya, ada yang fiksi sama non-fiksi. Kalau untuk yang non-fiksi mungkin ya beragam juga, ada buku tentang ekonomi, tentang sustainable development, ada buku tentang antropologi, ada buku tentang bagaimana ya itu tadi memanage waktu, bagaimana self heal gitu kan. Terus kalau buku fiksi juga banyak genre-nya, dari mulai genre yang kayak romance, ada juga genre-nya yang apalagi ya tentang adventure gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget sih kalau buku gitu. Kalau sekarang ya yang aku sering baca tentang parenting karena aku jadi ibu baru gitu kan, belum banyak ilmunya tentang parenting. Jadi buku-buku favorit aku yang sekarang adalah tentang parenting. Benar-benar buku itu banyak banget yang bisa kalian explore, dan genre-nya sesuai dengan kebutuhan kalian mau belajar tentang apa. Tuh, jadi Kak Tasya ini membaca bukunya sesuai dengan kebutuhan ya, yang sekarangnya kayak gimana gitu. Nah Kak Tasya sekarang kan lebih fokus ke parenting nih, jadi mamah muda. Mungkin sahabat Dream dan sobat Nusa ada yang sama nih bareng sama Kak Tasya. Tasya anyway dari buku parentingnya ada favorit gak sih? Mungkin ada rekomendasi nih buat sahabat dan sobat Nusa yang lagi nonton juga nih. Kalau buku parenting ada How to Talk to Kids So Kids Will Listen, and Listen So Kids Will Talk. Itu aku lupa penulisnya siapa. Itu buku yang bagus banget karena itu tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan si kecil supaya dia mau ngedengerin kita, dan bagaimana kita juga bisa memahami perkembangan si kecil supaya kita juga bisa mengerti, lebih paham apa yang harus kita komunikasikan ke dia. Terus buku-buku tentang MPASI, tentang cara merawat bayi dan balita itu juga penting banget sih, karena sebagai ibu baru skill-skill tersebut ya aku pelajari melalui buku gitu. Pengetahuannya harus berdasarkan fakta juga, jangan sampai, karena di luar sana kan banyak mitos-mitos juga kan. Jadinya jangan sampai kita cuman
kebawa mitos. Jadi tipe parenting kita karena mitos, tapi harus berdasarkan science based juga, harus berdasarkan fakta juga gitu. Tuh, jadi ibaratnya kadang kita juga harus ini ya, buat sahabat dan sobat Nusa nih, mungkin yang lagi nonton juga sama kayak Kak Tasya nih statusnya mamah muda ya, jadi ibu muda, ini mungkin juga jangan sampai kita terbawa ya, maksudnya kayak budaya mitos dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus benar-benar buktikan sesuai dengan fakta dan sains yang sudah terbukti ya Kak Tasya ya, untuk meminimalisir kita untuk keraguan dan lain sebagainya. Anyway, Arasya udah berapa umurnya udah berapa nih Kak Tasya? 1,5 tahun. Wow, udah mau 2 tahun ya berarti ya. Waduh, udah ini Iya. aktif-aktifnya nih. Arasya Iya, anaknya sudah aktif ya Bun, betul. aktif ya. Oke, luar biasa. Nih buat sahabatnya dan sobat Nusa, buat tambahan ya, ini dapat ilmu parenting sedikit nih dari Kak Tasya. Oke. Nah, nih dari ada yang nanya lagi nih Kak Tasya dari by_little_roots. Oke, Kak Tasya biasanya di rumah masak apa aja sih, dengan menu apa nih kesukaan favoritnya dengan menggunakan rempah-rempah? Kalau suami aku kan orang Minang ya. Oke. Jadi, dia suka ya masakan-masakan Sumatera gitu, masakan Minang. Dari mulai asam pade, gulai, yang mana pasti, udah pasti pakai lengkuas, udah pasti pakai, jahe, kemudian, pakai ketumbar. Terus kayak kalau buat Arasya dia suka ayam goreng yang pakai kemiri, pakai apalagi ya, kadang-kadang pakai kencur juga, banyak banget deh. Setiap masakan itu memiliki, rempah-rempah yang beragam, yang kayak tadi aku bilang gitu, soto aja, judulnya sama soto, tapi bumbunya tuh bisa beragam gitu. Dan, ya alhamdulillah ya kita hidup di Indonesia dengan segala, ragam rempah, keunikan khas kuliner dari masing-masing, daerah, yang mana ya kita jadinya tahu gitu bahwa masakan itu beragam, rasanya beragam, dan ada banyak rempah yang bisa digunakan untuk memperkaya rasa dari masakan kita. Sekarang tergantung selera aja sukanya apa. Kalau di rumah aku memang ya sukanya makanan yang emang full of rempah gitu, dari mulai masakan khas Sumatera sampai masakan khas Jawa sampai masakan khas Timur. Kayak yang tadi Anin bilang ayam betutu itu juga jadi langganan gitu ya di rumah aku, walaupun aku belum bisa sih masaknya karena cukup complicated. Ini banyak banget ya. Kemarin aku belajar ya sama Bu Siska ya. Iya betul, harus belajar nih bareng sama Bu Siska, karena kemarin Bu Siska bilang nih katanya biasanya aku cuma bisa belinya doang, belum bisa masaknya. Oke, karena aku doyan banget ayam betutu. Iya bener, endorse banget karena ayam betutu nih dibuat dengan 20 rempah kurang lebih kata Tasya. Jadi banyak banget, dan makanya kenapa ayam betutu enak banget dan nagih pastinya ngangen ya kan? Karena betul. Aku pun juga sampai sekarang aja walaupun aku udah sering masak gitu di dapur, masih banyak belajar loh tentang rempah karena emang beragam banget sih rempah Indonesia gitu. Kadang-kadang kalau dilihat dari kasat mata aja aku suka bingung, ini lengkuas apa ini jahe ya gitu kan, kalau dari kasat mata aja kan ya. Bener, ya kan? Tapi kalau kita nggak megang langsung, kita nggak cium langsung, kita nggak bakalan tahu gitu. Dan kalau kita nggak pernah ngolahnya, kita nggak bakalan tahu apa fungsi dari rempah itu dan membuat masakan itu menjadi rasanya seperti apa. Makanya aku encourage juga nih buat teman-teman walaupun masih sekolah gitu ya, tapi sesekali coba deh masak gitu. Jadi kita semakin appreciate lagi sama rempah-rempah yang ada. Coba sesekali masak makanan, jangan makanan yang instan doang gitu kan. Coba kita masak yang simple tapi menggunakan rempah ya kayak tadi. Yang paling simple memang soto gitu kan, karena tinggal dihalusin, ditumis, habis itu udah dicampurin sama kaldu gitu kan. Jadilah soto gitu. Jadi tapi kita jadi tahu tuh ketika kita ngulek bumbunya, kita jadi tahu berbagai macam rempah yang ada di Indonesia, dan kita jadi semakin kenal dan kita semakin mengapresiasi. Wow, luar biasa. Jadi rempah-rempah ini emang harus sih Kak Tasya, benar-benar harus dilestarikan. Karena siapa lagi nih yang melestarikan kalau bukan kita ya Kak Tasya ya. Tuh, betul. sahabat Dream dan sobat Nusa tuh ya. Oke, langsung pada habis ini pada langsung ke dapur ya. Ini mau masak nih ya. Habis dibilangin Kak Tasya nih. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Kak Tasya dari anak.rantau7. Wow, ini sepertinya merantau ya ini ya. Oke, Kak Tasya, gimana sih tipsnya untuk
awet muda, kayaknya kok Kak Tasya nggak tua-tua. Pakai perawatan apa sih Kak Tasya? Waduh, tadi yang aku bilang aku sih cuman luluran doang sebenarnya, tapi kalau awet muda ya itu semua karena apa ya? Karena dulu mungkin aku sering disumpahin jangan gede-gede ya, kamu kecil Oh terus iya, aja ya Tasya. harus nyanyi terus ya, nyanyi di tiba terus ya. Makanya segini-segini aja. Tapi aku nggak tahu persis sih apa ramuan untuk awet muda. Tapi aku rasa kalau kita bisa merawat diri, kita juga orangnya happy dan kita nggak banyak apa ya, kita nggak banyak komplain, nggak banyak mengeluh, nggak banyak iri dengki sama orang lain ya pasti itu auranya bakalan terpancar. Nah kalau untuk rempahnya ya itu tadi gunakan rempah yang bisa membuat kamu hidup semakin rileks, semakin glowing, dan juga semakin sehat gitu kan. Kayak yang tadi aku bilang, misalkan kalau untuk kecantikan bisa dipakai di lulur, banyak banget beragam rempah. Mau rileks ya tinggal bikin jadi aromaterapi. Mau sehat bisa dari jamu-jamuan gitu. Jadi kalau specifically rempah apa yang membuat awet muda aku nggak tahu persis, tapi kayaknya itu kombinasi semua deh dari apa yang aku konsumsi aja, dari makanan-makanan Indonesia yang sangat flavorful aja itu udah bikin aku happy. Itu mungkin bisa buat aku jadi awet muda juga karena aku happy makan makanan Indonesia. Wah, luar biasa tuh ya. Jadi sebenarnya rempah ini memberikan afirmasi positif juga nih ya kan Kak Tasya ya. Yaitu memberikan ya itu tadi happy Kak Tasya nih ya untuk mengkonsumsi beberapa rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan Kak Tasya juga. Jadi itu tadi sih tipsnya juga Betul. dari internal juga ya Kak Tasya ya, dari internal kita juga bahwasanya jangan lupa untuk keep positive vibe, kemudian jangan lupa untuk selalu happy gitu. Meskipun mungkin banyak juga nih teman-teman yang ya biasanya kita sebagai manusia ya selama hidup di dunia kan kita juga diberi ujian dan cobaan. Jangan lupa untuk terus tetap terus senyum ya Kak Tasya ya, dan juga tetap kuat Ya, nih. Dan mungkin salah satu tips dari Kak Tasya betul. buat awet muda. Oke. Nah, selanjutnya Kak Tasya ini dari @aselisaya. Oke. Kak, bahan rempah apa sih yang biasanya sering Kak Tasya gunakan nih dipakai untuk menjaga imunitas keluarga nih? Oke, tadi aku udah sempet sebutin, mungkin tadi kelewat gitu ya. Untuk menjaga imunitas keluarga, biasanya kita bikin empon-empon dari jahe, temulawak, ketumbar, kunyit, kayu manis, asam jawa. Aku juga suka bikin kunyit asam, dari kunyit dan asam jawa. Terus mungkin biar badan lebih enak, biar lebih anget juga, biasanya pakai yang berbahan dasar jahe, kayak wedang uwuh, atau yang simple yang tadi aku bilang, bikin aja teh jahe sama serai, gitu, itu udah enak. Oh, jadi sebenarnya simpel ya Kak Tasya ya. Jadi itu beberapa rempah-rempah ya sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga imunitas tubuh, biar makin semangat, biar tetap sehat gitu ya. Karena kita juga Betul kalau banget. mengkonsumsi obat kimia secara terus-menerus itu juga efek sampingnya juga ini ya Kak Tasya ya, lumayan ini ya, lumayan apa ya, banyak gitu loh dampaknya. Katanya banyak juga yang mungkin terserang penyakit di ginjal dan sebagainya. Jadi ini mungkin salah satu tips buat menjaga kesehatan yaitu mengkonsumsi rempah-rempah secara rutin. Karena tidak ada efek samping nih, sahabat Ria, sahabat Nusa ya Kak Tasya ya. Oke. Ya, jadi mungkin untuk alternatif dari obat-obatan mungkin bisa menggunakan herbal yang terbuat dari rempah-rempah. Tuh, mantap banget. Oke. Waduh, sahabatnya Sobat Nusa ini bener-bener rame banget ya. Mumpung ada Kak Tasya nih kalian mumpung ya, Aji mumpung nih ya, mumpung lagi tanya-tanya. Kak Tasya nggak apa-apa ya, ini banyak yang nanya nih Kak Tasya. Silahkan. Oke, ini dari @Sylvia Angelina. Oke, Kak Tasya bagaimana sih memilih makanan rempah-rempah yang bagus buat anak? Mungkin buat baby kali ya, Kak Tasya sekarang Rasya masih umur 1,5 tahun. Ya, nggak masalah sih, dari yang aku pelajari, semua bumbu dan semua rempah itu, nggak ada yang berbahaya bagi anak-anak, asalkan bukan madu. Kalau madu itu baru bisa dikonsumsi setelah anak, berusia 1 tahun, itu yang aku ketahui ya. Jadi, apapun selain madu masih boleh sih, untuk anak-anak,
kalau tujuannya adalah untuk perasa ataupun untuk bumbu gitu ya, nggak langsung dicekokin gitu ke anaknya. Jadi selama itu, untuk dipakai jadi bumbu dasar, nggak ada pantangan apapun. Pokoknya mau dibikin soto boleh, mau dibikin sop buntut kan juga banyak banget ya rempahnya, ada cengkeh, ada, kayu manis, ada, eee, banyak deh, ada pala, ada segala macam. Nah itu juga boleh. Jadi, intinya menurutku sih, rempah-rempah itu boleh digunakan untuk MPASI ataupun untuk, makanan anak-anak, sebagai bumbu dasar, asalkan taste-nya sesuai juga, dia suka apa enggak gitu. Karena nggak setiap anak juga bisa cocok gitu kan sama, rasa-rasa dari rempah-rempah. Mungkin ada rempah-rempah tertentu yang anak nggak cocok, misalkan kalau Arasya masih nggak kenapa-kenapa tuh, dipakein lada sedikit, di makanannya. Tapi kayak ponakan aku, lada, aduh secuil aja dia bisa ngerasain dia kepedesan gitu kan. Oke. Jadi bener-bener tergantung anaknya aja gitu, cocoknya sama rempah apa. Tapi sejauh ini yang aku pelajari sih, nggak ada pantangan apapun bagi anak-anak untuk, dimasakin masakan yang menggunakan rempah. Jadi aman ya Bun, silahkan Bun, Jadi asalkan aman. anaknya memang cocok. Oke, jadi aman ya Bun kalau semisal, buat anak-anak ya kata Tasya ya, untuk mengenai, Betul. dikonsumsi lah untuk anak-anak. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi mungkin dicobain dulu ya kata Tasya ya, ini seneng nggak? Dicobain dalam jumlah dikit aja dulu apakah Mhm, ada, efek yang negatif gitu di anak. Kalau misalkan emang anaknya nerima aja kayak Arasya gitu ya, mhm, aku misalkan masak sop buntut, ya mhm, udah, masakan aku sama masakan Arasya tuh nggak dibedain gitu. Kita ya udah Arasya sekarang apalagi dia udah umur 1 tahun kan, mhm. masakannya udah masakan rumah. Dari sebelum 1 tahun juga gitu sih kadang-kadang, makan aja gitu apa yang aku makan, asalkan teksturnya disesuaikan dengan usianya juga. Jadi kalau untuk rempah sih alhamdulillah so far kalau untuk Arasya nggak pernah ada masalah apa-apa, semoga, di, anak lain juga seperti itu, tapi kalaupun ada masalah kadang ada anak yang, nggak bisa rempah-rempah tertentu, misalkan bawang putih aja gitu nggak bisa gitu kan, itu juga ada yang alergi seperti itu, ya itu harus harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Aku nggak bisa bilang rempah apa yang terbaik, karena yang paling tahu pastinya ibunya masing-masing gitu kan, orang tuanya masing-masing yang udah tahu anaknya seperti apa. Duh, luar biasa loh ya, sahabatnya Sobat Nusa. Banyak banget nih, ilmu yang kita dapat pada siang hari ini ya. Kalian nih kalau lagi nonton nih bener-bener liburnya produktif ya kata Tasya ya. Jadi, Amin, semoga seperti itu ya. iya, amin. Oke, Kak Tasya, seneng banget. Ini tadi udah beberapa pertanyaan ya dari sahabat Rim dan Sobat Nusa yang udah nonton pada siang hari ini. Dan sesuai janji Ani, kita akan bagi-bagi hadiah nih Kak Tasya buat sahabat Rim dan Sobat. Wow. Yeay! Jadi nanti seperti biasa akan ada 3 pertanyaan yang akan Anin bacakan, dan nanti akan cepet-cepetan nih kata siapa yang menjawab dengan benar dan cepat. Tapi nggak Ya. boleh typo ya, karena mungkin biasanya kata Tasya kalau misal udah pada semangat nih, udah ngejawab tapi typo. Jadi harus benar-benar Tetot. hati-hati ya sahabat Dream dan harus lebih teliti. Oke, sebelumnya jangan lupa ya untuk follow Instagramnya Jalur Rempah RI dan juga Dreamco ID. Oke, Tasya ini bantu Anin ya untuk menjadi juri. Apakah betul nih jawabannya benar atau salah? Oke? Oh, oke. Oke. Semoga aku sebagai juri juga aku nggak dikasih contekan loh. Tenang, gampang banget kata Tasya pertanyaannya sudah ada di kanan kiri Oke. kita. Oke. Baik. Oke, ini buat sahabat Nusa yang udah nyimak dari tadi nih ya, sharing bareng sama Kak Tasya, pastinya kalian udah tahu nih jawaban-jawabannya. Jadi stay on your K-Pad ya, mulai dari sekarang. Jadi jangan lupa nih, cepet-cepetan dari temen-temennya. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah, jeng jeng jeng. Oke, pertanyaannya adalah, apa tema live Instagram kita hari ini? Wah, gampang banget. Ayo. Ayo, gampang banget nih. Ayo siapa nih ya yang Tinggal udah dibaca aja itu sih. ya di depan kita ya kata Syah. Udah ada terpampang Yes. nyata ya. Oke. Tuh sahabatnya sahabat Nusa, tinggal kopas aja, tinggal baca, tinggal ketik. Ayo, silahkan. Ayo, wah udah mulai nih. Wah, udah banyak nih ya. Wah, ayo nggak boleh ada yang typo ya. Ini ada yang beberapa yang typo, ada yang belum lengkap juga nih, sahabat Nusa.
Harus benar ya. Nanti karena 3 pemenang nih kata Tasya akan mendapatkan hampers cantik nih dari Dreamco ID. Yeay. Lagi libur-libur dapat hadiah, nontonin Kak Tasya dapat ilmu banyak ya kan. Kapan lagi kita ya? Oke, ini sepertinya udah ada pemenangnya nih Kak Tasya. Luar biasa nih ya. Tapi aku mau umumin jawabannya dulu, apakah benar atau salah. Oke, jawabannya live tema pada hari ini adalah ngobrol santai bersama Tasya Kamila dan Jalur Rempah. Apakah betul Kak Tasya? Betul. Betul, yes. Akun Instagram @dwgt.aw. Wow, selamat ya. Selamat ya. Oke, masih ada 2 kesempatan lagi nih buat sahabat Nusa yang masih belum beruntung ya. Simak baik-baik and stay on your keypad. Oke, pertanyaan yang kedua, gampang banget. Sebutkan minimal 3 manfaat rempah Indonesia selain digunakan dalam masakan. Ayo. Banget ya Kak Tasya tadi ya. Ya. Aduh, Kak Tasya udah kasih, tadi tuh udah sharing banyak nih. Tadi dari sini, dari situ, bisa buat ini, bisa buat itu, ya kan? Gampang banget di kehidupan sehari-hari juga Kak Tasya ini nih, gunain juga nih manfaat dari rempah. Iya, ya kan pastinya teman-teman juga tanpa disadari di kehidupan sehari-hari kalian juga menggunakan rempah. Ayo coba diingat-ingat. Buat apa aja sih rempah selain buat masakan? Tuh, aduh udah banyak yang ngetik nih ya. Ayo sebutkan 3 ya, 3 manfaat nih buat sahabat Nusa. 3 ya, jangan lupa 3, lebih juga nggak apa-apa. Iya, silahkan. Tuh, ayo. Udah ada yang menjawab? Udah ada nih yang menjawab, udah banyak nih Kak Tasya. Oke, sepertinya udah ada yang menjawab ya, yaitu salah satunya manfaat dari rempah itu yaitu bisa dibuat jamu. Benar nggak sih Kak Tasya? Betul. Terus abis itu bisa dibuat apa lagi nih? Aromaterapi. Tuh bener ya Kak Tasya? Betul. Yang selanjutnya ini bisa dibuat lulur, bener nggak? Betul. Betul, yes, selamat. Buat akun Instagram @rismaulia. Wow, selamat ya buat kamu. Luar biasa kamu udah memperhatikan ya dari tadi. Iya, bener, dia udah kayak deg-degan nih. Pastinya. Oke, selanjutnya masih ada 1 kesempatan terakhir ya buat sahabat dan sobat Nusa yang masih belum memenangkan atau mendapatkan hadiah dari kuis pada siang hari ini. Wow, gampang banget nih Kak Tasya. Pertanyaan terakhir yaitu sebutkan nama akun Instagram Jalur Rempah. Tuh. Ayo. Banget. Ayo, sahabat Dream, sahabat Nusa yang tadi nyimak sebelum ikutan kuis pasti udah follow ya. Udah follow Instagramnya. Pasti kalian udah masih inget lah ya. Apa tuh nama account Instagram? Langsung aja diketik. Udah ada di atas juga ya kata saya. Ya. Oke. Wow, ayo nggak boleh typo ya. Nggak boleh salah ya. Ayo. Kalau typo nanti nyambungnya ke akun lain loh. Iya, bener banget. Akun-akun ini ya, yang lain ya. Ayo Sobat Dream dan Sobat Nusa. Ayo, waduh, pada semangat ya ini ya. Oke, wow, sepertinya udah ada nih Kak Tasya. Yuk, aduh. Wow, udah ada yang ngejawab benar nih Kak Tasya sepertinya, yaitu akun Instagram Jalur Rempah adalah Jalur Rempah RI. Betul nggak sih Kak Tasya? Yeay, betul. @by_little_roots. Yeay, selamat buat kamu yang sudah menang. 3 pemenang akan mendapatkan hampers cantik dari Jalur Rempah RI dan juga Dreamco ID. Yeay. Wah, mantap banget. Banget ya hari ini pastinya sharing bareng sama sahabat Dream dan juga sobat Nusa ya dalam hari libur pada kali ini luar biasa. Kak Tasya, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini boleh dong dikasih pesan-kesan atau tips buat sahabat Dream dan sobat Nusa nih yang lagi nonton. Iya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah join ya.
Semoga yang kita obrolin tadi bermanfaat dan semakin membuat kalian semangat gitu ya untuk menggunakan dan melestarikan rempah di kehidupan kalian sehari-hari. Pokoknya teman-teman, di zaman yang semakin maju dan terbuka seperti sekarang ini, kadang kita tuh lupa bahwa ternyata banyak kearifan lokal Indonesia yang manfaatnya mungkin lebih unggul daripada yang ditawarkan dari luar sana. Nah, rempah-rempah Indonesia itu beragam, dan itulah keunggulan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi tanpa disadari, kita setiap hari tuh bersinggungan sama rempah-rempah dalam masakan, minuman, dalam cara kita untuk menjaga tubuh ini agar tetap sehat, agar tetap terawat. Jadi kita harus pelajari apa aja sih rempah-rempah khas Indonesia, kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya harus kita lestarikan juga. Masya Allah, luar biasa. Tuh tips dan trik dari Kak Tasya ya, di mana rempah-rempah ini karena banyak banget manfaatnya sahabat dan sahabat Nusa. Dan jangan lupa untuk kita lestarikan. Karena siapa lagi yang melestarikan kalau bukan kita. Oke. Kak Tasya, terima kasih banyak ya. Lagi buat sharing pada siang hari ini. Sama-sama, terima kasih. Semoga nanti kita bisa ini ya Kak Tasya sharing lagi ya bareng sama sahabat dan sahabat Nusa di lain waktu ya Kak Tasya ya. Iya dong, aku tunggu ya undangan berikutnya. Siap, oke. Kak Tasya sehat selalu ya buat keluarga juga di sana. Amin, amin sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih juga buat sahabat Dream dan juga buat Sobat Nusa yang sudah menonton live pada siang hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk Kak Tasya Kamila sebagai narasumber kita pada siang hari ini, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang telah mendukung acara live pada siang hari ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Jalur Rempah RI ya, buat sahabat dan sahabat Nusa untuk mengetahui arti dari rempah-rempah lebih lanjut nih. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kak Tasya Kamila. Dan saya Ani dan Tasya pamit undur diri ya, sahabat dan sahabat Nusa. Assalamualaikum. Stay safe and healthy. Bye-bye. Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO.